Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena untuk kedua kalinya kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam secara daring. Minggu kemarin telah kita pelajari bahwa kita harus betul-betul mengahsah Asmaul Husna, mempelajarinya, memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal tersebut jelas akan merupakan jaminan dari Allah dan Rasul-Nya. Orang yang mengahsah Asmaul Husna tadi itu pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita lanjutkan untuk pemahaman Asmaul Husna ini, yang semuanya yang akan kita pelajari ada 7. Yang mudah-mudahan kita berkemampuan untuk mengkajinya dan memahaminya lalu melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah Al-Karim. Al-Karim secara bahasa adalah mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerahnya atau rezeki kepada semua makhluknya. Maka untuk itu kita harus memiliki rasa tawakal tentang rezeki, sebab semuanya telah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh terperdaya oleh setan laknatullah sehingga kita merasa frustasi di dalam kehidupan ini. Tetapi kita harus betul-betul percaya diri bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Maka untuk itu kita di dalam kehidupan sehari-hari harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita senantiasa berusaha dengan sebaik mungkin dan hasil akhir serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya berkewajiban untuk berusaha, yang mengatur dan menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin kita sebagai umat beriman, Allah yang maha karim, Allah yang maha mulia, Allah yang maha pemurah pasti akan menghargai setiap usaha kita di dunia ini. Dan yang kedua adalah al-mu'min. Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata amina, yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Allah Subhanahu wa taala mu'min, artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Orang yang senantiasa berzikir dengan al-mu'min ini, Asmaul Husna al-mu'min, insya Allah akan memiliki keyakinan dan keimanan bahwa keamanan dan rasa aman yang dirasakan oleh setiap makhluk adalah suatu rahmat dan karunia yang diberikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dengan rahmatnya insya Allah akan senantiasa memberi rasa aman kepada setiap makhluknya, yang senantiasa berzikir dengan al-mu'min tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apabila kita betul-betul yakin dengan al-mu'min ini, ya, sehingga kita senantiasa menguatkan iman kita menjauhi dari perbuatan syirik sehingga kita tidak termasuk orang yang musyrik, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita akan mendapatkan rasa aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah al-wakil. Al-wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-wakil yang mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Jadi orang yang beriman yang betul-betul mengamalkan al-wakil, insya Allah dalam kehidupan sehari-harinya akan senantiasa merasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan segala sesuatu kita jelas mewakilkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul-betul memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab segala sesuatu itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah, tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui al-wakil ini, insya Allah dia akan memiliki rasa aman dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah berusaha sebaik mungkin. Sementara yang keempat, al-matin. Al-matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Tidak ada yang maha kuat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kuat karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu seorang yang menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatnya menjadi manusia yang tawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwanya dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lainnya. Kita tidak boleh rendah diri di hadapan sesama manusia, sesama makhluk, tetapi kita harus berendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita memiliki kekuatan, itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mensyukurinya sebaik mungkin, ya, dengan apa-apa yang kekuatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya yaitu Az-Zariyat ayat 58, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kukuh. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan sesuatu, tidak ada yang mampu menghalanginya. Maka dengan demikian kita harus yakin, kita berusaha sebaik mungkin, segala sesuatunya serahkan kepada Allah. Itulah tawakal namanya, dan Allah lah yang akan mengaturnya. Insya Allah Allah akan memberikannya sesuai dengan usaha kita di dunia ini. Dan apabila tertunda, tidak diberikan di dunia ini, insya Allah akan diberikannya di akhirat berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian di akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik daripada di dunia. Di dunia mungkin sekarang bisa kita dapatkan, esok hari mungkin sudah lepas lagi. Tapi apabila kita dapatkan di akhirat nanti, insya Allah itu akan kekal dan abadi. Yang kelima, al-jami. Al-jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan, menghimpun,
yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya, dan dia dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dalilnya ada Quran surat Ali Imran ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pahala pada hari yang tidak diragukan lagi adanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Jadi kita hidup di dunia, mesti mengamalkan al-jamin, bahwa kita yakin kelak kita di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar untuk diadili dan untuk menerima pahala ataupun siksa sesuai dengan amaliyah kita di dunia ini. Maka untuk itu marilah kita amalkan Asmaul Husna ini. Mudah-mudahan kita betul-betul senantiasa termotivasi untuk senantiasa berbuat baik di dunia ini, sehingga nanti kita sewaktu dikumpulkan di alam mahsyar termasuk golongan orang-orang yang selamat. Dan jangan lupa bagi kalian, itu dalil-dalilnya yang barusan dibacakan itu pada minggu kemarin pun sudah disampaikan, itu harus dicatat ya, diartikan, lalu dibaca, divideokan. Nah ini kirim ke Bapak nanti ya. Itulah yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.